Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Taurat dan janji Allah, terambil dari Galatia pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 29. Saya mengajak saudara untuk boleh membaca terlebih dahulu dari aplikasi akan renungan dan juga nats Alkitab yang telah ditentukan untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh dari bagian ini. Sebelum kita sama-sama merenungkan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan segala yang tersembunyi, singkapkan segala yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat yang terambil dari Galatia. Saya akan bacakan mulai dari ayat 17. Demikian. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara, salah tafsir terhadap suatu konsep teologis itu bisa berakibat fatal karena makna konsep itu bergeser, bahkan bisa bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Contoh ya, apa yang terpikir saat seseorang mendengar konsep Yesus adalah anak Allah? Yesus adalah anak Allah. Bagi kita orang percaya, Yesus itu anak Allah dalam artian bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat pertama dan 14. Dan dia dikandung oleh Roh Kudus di dalam Lukas 1 ayat 35. Akan tetapi, bagi orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal konsep kekristenan, konsep itu bisa disesatkan dan ditafsirkan sebagai Allah itu menikah, punya istri, lalu punya anak bernama Yesus. Nah, kesesatan pikiran seperti ini yang membuat guru-guru palsu salah tafsir mengenai janji Allah. Mereka meyakini bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Akan tetapi, pemberian hukum Taurat pada zaman Musa itu dianggap membatalkan perjanjian tersebut. Yang tadi kita telah baca ayat 16-17. Nah, konsep keliru itu diluruskan oleh Rasul Paulus melalui 4 pernyataan. Ya, pertama, hukum Taurat tidak dapat membatalkan janji Allah karena Allah tidak akan mengingkari apa yang telah Ia janjikan. Janji itu digenapi oleh keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Kedua, hukum Taurat itu tidak lebih besar daripada janji Allah karena hukum Taurat bersifat sementara, sedangkan janji Allah itu sifatnya kekal atau permanen. Hukum Taurat itu ditambahkan atau diberikan sebagai penuntun sampai Kristus datang. Ya, sebagai penuntun sampai Kristus datang. Ketiga, hukum Taurat tidak mungkin bertentangan dengan janji Allah karena keduanya itu berasal dari Allah. Janji Allah itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Keempat,
Keselamatan atau pembenaran yang dijanjikan Allah tidak bisa dihasilkan oleh hukum Taurat. Setelah Yesus Kristus datang, hukum Taurat sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena fungsi hukum Taurat adalah untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Hukum Taurat tidak pernah bisa membenarkan orang berdosa yang bersalah. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa membenarkan orang berdosa. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus, hukum Taurat sudah tidak lagi diperlukan. Sekarang kebenaran Allah digenapi di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 4 dan 8 ayat 14. Nah, sama seperti Abraham percaya dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dengan cara yang sama, Ia memberikan kasih karunia kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Kristus, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kasih karunia yang diberikan Kristus mengalir kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita patut bersyukur untuk hal ini. Namun, kasih karunia Kristus tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Melainkan harus diberitakan juga pada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, belum mengenal Tuhan, agar kasih Kristus ini juga mengalir bagi mereka. Maukah kita semua untuk menjadi saksi Tuhan? Biarlah perenungan ini menjadi kekuatan untuk kita, untuk boleh terus memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami kembali ya Tuhan bahwa kami tidak terikat oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidaklah menyelamatkan, hukum Taurat tidaklah membenarkan. Tetapi sungguh iman di dalam Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kami dan membenarkan kami. Terpujilah kiranya Engkau ya Tuhan, biarlah sukacita yang kami dapatkan ini boleh kami bagikan juga. Kami saksikan kepada orang lain, sehingga mereka juga boleh mengalami ya Tuhan, aliran sukacita daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sisa hari kami, biarlah tulus di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.